Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu Maha Kuasa. Ia dapat berbuat apa saja tanpa perlu campur tangan manusia. Akan tetapi karena kemurahan hati dan belas kasih-Nya, Ia mempersilahkan manusia untuk terlibat dalam karya keselamatannya. Ia menghargai usaha manusia, apalagi hasil usaha yang dilakukan sesuai dengan petunjuk-Nya berdasarkan kehendak-Nya. Saat manusia tidak bisa berbuat sesuatu, tidak berbuah, tidak berhasil sampai pada batas kemampuannya, Allah baik diminta ataupun tidak diminta akan berinisiatif turut campur tangan secara kreatif lewat mujizat-Nya, hingga manusia pun menyadari kehadiran Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih itu. Ada banyak cerita orang mengalami mujizat setelah berusaha dengan cara-cara manusiawi yang profesional sekalipun. Misalnya, sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 5 tahun tidak memiliki anak, walau mereka sudah berusaha dengan tekun melakukan serangkaian proses medis yang dianjurkan para dokter profesional dan melakukan terapi fisik bahkan psikis, tetapi belum juga mendapatkan keturunan. Akhirnya mereka melakukan serangkaian ziarah ke Gua Maria, baik di dalam negeri seperti Sendang Sono maupun di luar negeri seperti Lourdes. Tak lama setelah peristiwa itu, sang istri mengandung, melahirkan anak. Peristiwa ini membuat mereka makin percaya, beriman pada Tuhan dan makin berkomitmen melayani gereja, bahwa Allah yang berbelas kasih turut campur tangan dalam hidup mereka lewat mujizat, sehingga kelahiran anak itu mereka anggap ini Tuhan, ini terjadi karena Tuhan. Peristiwa besar, peristiwa yang sebetulnya secara alami banyak orang mengalami biasa, tapi mereka mampu melihat itu Tuhan, itu karya Tuhan. Maka mereka ingin bersyukur kepada Allah lewat berbagai pelayanan. Demikian juga orang yang sakit telah berusaha sekuat tenaga tanpa putus asa, berdoa terus pada Allah, dan ternyata mendapatkan sesuatu yang di luar pikiran normal dan usaha manusia biasa, dan orang berkata ini pasti karya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus menanti para murid-Nya yang baru saja semalaman mencari ikan. Jadi Yesus sengaja menunggu. Tetapi para murid ini tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Mereka tidak mengenal Yesus yang sudah menunggu di situ. Yesus berinisiatif bertanya dan meminta, adakah lauk pauk? Adakah ikan? Mereka tidak punya apa yang diminta oleh Yesus. Lalu Yesus memberi petunjuk untuk menebarkan jala lagi di sebelah kanan. Entah wibawa apa yang membuat mereka menuruti perintahnya. Karena mereka tidak tahu siapa orang itu, tidak mengenal bahwa ia adalah Yesus. Hasilnya luar biasa. Mereka menangkap banyak ikan, 153. Konon, mengapa 153? Karena pada zaman itu orang-orang Yahudi mengenal 153 jenis ikan yang ada di dunia. Luar biasa. Artinya hasilnya tak terhingga, tak terhitung. Para murid Yesus baru mengenal Yesus saat mengalami bahwa hasil sebanyak itu tidak mungkin usaha mereka. Karena sudah semalam-malaman mereka tidak dapat, dan tidak mungkin ikan-ikan itu muncul pada waktu pagi hari seperti mau berjemur. Tidak mungkin, ikan pasti ada di dalam. Maka ini pasti perbuatan Tuhan. Maka murid yang dikasihi melihat itu Tuhan, mengingatkan para muridnya, itu Tuhan.
Yesus bisa menyediakan ikan dengan kuasanya. Maka ketika bertemu sudah ada ikan dan sudah ada roti. Yesus bisa melengkapi ikan sebanyak mungkin, tapi sengaja hanya beberapa ikan. Maka Yesus meminta ikan hasil tangkapan mereka. Di sana Yesus mau menghargai usaha para murid. Buah hasil kerja mereka seolah-olah sangat dibutuhkan Tuhan. Walaupun sebetulnya Tuhan tidak butuh, tapi sengaja, mari, mana ikan yang tadi kamu tangkap? Itulah cara Tuhan yang maha murah mau melibatkan manusia di dalam karyanya. Saudara-saudari yang terkasih, saat kita menemui batas kemampuan kita, mari kita cari di mana Tuhan menunggu, di mana Tuhan menanti kita, dan apa yang Ia katakan, Ia kehendaki agar kita perbuat. Sekalipun mungkin tidak masuk akal. Dengan begitu kita memohon Tuhan untuk campur tangan dalam hidup kita lewat mujizatnya. Mungkin ada orang berkata, doa rosario saja, perayaan Ekaristi, doa novena. Saya sudah. Tapi mungkin itu Tuhan hadir di antara orang-orang yang memberi petunjuk seperti itu. Mujizat yang kita alami bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi untuk mengantar pengenalan kita akan Tuhan dan kepercayaan akan kehadiran Allah. Maka mari kita lihat mujizat-mujizat apa yang kita alami sehari-hari yang tidak kita duga. Dan semoga apa yang kita alami itu mengantar pada kita, ini pasti karena Tuhan. Kalau kita berhasil, Allah mengundang kita untuk terlibat dalam karya pelayanannya. Seakan-akan Dia berkata, mana ikan yang kau tangkap? Mana hasil yang kau kerjakan? Mari kita kumpulkan bersama, kita nikmati bersama, kita lakukan bersama, supaya kita terlibat dalam karya pelayanan dalam bentuk apapun yang kita miliki. Karena tidak ada seorang pun yang tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan sebagai sumbangsih melengkapi apa yang Tuhan perlukan, apa yang Tuhan kehendaki terlibat di dalam karyanya.